Katanya kemarin mau datang, terus tiba-tiba enggak. Terus bikin status bilang kalau saya yang salah. Orang kok bikin emosi. Udara juga panas, cuaca sumuk, tambah emosi. Harusnya itu hujan, kenapa ini panas? Gus, nyapo ini masalah opo? Aja nesu-nesu. Emosi. Nyapo emosi? Marah. Alam Gus. Syuting lho syuting. Mula bikin san. Astagfirullah. Pemirsa, ngemil dimanapun Anda berada. Mohon maaf, tadi khilaf. Tadi khilaf. Sebenarnya gini pemirsa. Teman saya itu bikin status itu menghina-hina. Padahal nggak nulis nama saya, tapi saya itu panas. Hati saya panas, marah. Saya merasa bahwa itu status untuk saya. Mau saya balas pakai status war, perang status. Marah, panas. Tapi terima kasih kameramen yang baik hati dan tidak sombong. Saya sudah diingatkan, harus sabar pemirsa. Contoh pemirsa. Ini kopi tinggal dikit. Terus ada semut masuk minum. Tuh, ada semut. Terus kita mau marah, itu kan percuma pemirsa. Semut itu aus, ada yang manis terus dia minum. Itu kan normal. Wong semut sukanya manis, terus dia haus, terus ada minuman makanan dia terus dia minum, dia makan. Kan enggak masalah tuh harusnya. Terus kenapa kok saya marah gara-gara ada semut masuk ke kopi saya? Coba dipikir. Pantas gak saya marah atas hal itu? Terus pemirsa. Pemirsa punya burung. Punya burung lah. Saya punya burung. Nah, burungnya itu pemirsa cantolkan di pohon. Nah, terus ada ular masuk ke sangkar makan burung itu. Salahnya ular apa coba? Terus pemirsa marah gitu. Sekalian marah gara-gara burung kalian dimakan ular. Salahnya ular apa? Ular makanannya ya burung-burung kecil atau kodok-kodok atau apapun. Lah ketika ada burung di tempatnya dimakan kan wajar. Terus pemirsa membunuh ular itu dengan marah. Terus tikus. Tikus itu mau makan kabel, makan di dapur, macam-macam. Terus pemirsa pukul dengan marah. Coba dipikir. Alasan apa yang membuat Anda marah? Sehingga memukul ular, memukul tikus itu dengan marah. Hati dengan marah. Coba alasannya apa? Sunatullahnya dia, itu makanannya yaitu nyamuk. Coba, nyamuk sejak Gajah Mada itu tinggal berguru di Tulungagung, zaman lama. Nyamuk itu ya nyokot darah, nyokot kulit untuk minum darah. Terus Saman bunuh, dengan emosi. Salahnya nyamuk apa? Salahnya nyamuk apa? Itu kan sudah memang rutinitas dia. Sudah makanan dia. Itu rezekinya nyamuk itu ya dari situ. Terus Anda marahnya itu apa? Coba sekarang pahami bahwa setiap hal itu punya hak-haknya. Punya kewajiban-kewajibannya. Terus kalau kita marah akan sesuatu, bayangkan mereka itu makhluk Allah. Saman gepuk tikus, mukul tikus sampai mati dengan marahnya. Terus yang punya tikus Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau marah sama sampean gimana? Coba. Dipikir. Dipikir, direnungkan ini, direnungkan. Hal yang remeh-temeh. Hal yang kecil gara-gara itu. Makanya itu orang itu harus sabar, betul. Sabar. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi itu pernah berkata, sabar itu adalah meneguk kepahitan tanpa cemberut. Tanpa cemberut. Ya, Imam Junaid berkata, pokoknya orang yang sabar itu adalah orang yang
di dalam meneguk artinya meminum, merasakan satu kepahitan, itu tidak dengan cemburu tapi dengan tersenyum. Aduh, materiku ceblok. Hehe, ngerepek pemirsa. Ini penting. Terus pemirsa gini. Kita itu kan bahas sabar toh. Kita itu bahas sabar. Kita manusia itu kadang ada yang pahit, ada yang manis, ya. Ada yang senang, ada yang susah. Itu normal. Itu normal banget pemirsa. Lek ra gelem ngono mati yo. Kalau tidak mau itu mati. Oh, mati aja kadang bikin susah. Manusia itu pasti ada yang bahagia, ada yang lagi susah, ada yang lagi seneng mongkok luar biasa, ada yang menangis-nangis. Itu normal. Wong ya namanya manusia. Ya pemirsa, Imam Ghazali itu pernah bilang gini, ada 70 kata di Al-Quran tentang sabar. Ada tentang 3 hal bahwa kita itu harus sabar. Yalah, 3 hal kita harus sabar. Yang pertama pemirsa, satu televisi dimanapun dan berapa. Yang pertama kita harus sabar terhadap sabar memenuhi kewajiban-kewajiban perintah Allah. Yalah, sabar memenuhi kewajiban perintahnya Allah. Saman kon salat ki sabar. Saman salat 5 waktu itu sabar. Petang rakaat sabar. Ngantuk-ngantuk sabar. Repot kok kaya apa salat panggah? Sabar. Sabar menjalani perintah Allah. Puasa sama diminta untuk sabar menahan. Dari pagi sampai sore tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Begitu buka, sama tetap harus sabar. Yang jadi repot itu gini pemirsa. Waktu puasa, sama itu makan tidak seharian, minum tidak seharian. Begitu azan maghrib, seakan-akan binatang buas dalam diri itu muncul. Sabar itu hilang seketika. Ya tetap harus sabar, dinikmati pelan-pelan sambil memenuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Ngono lho. Puasa seharian gendo, sore maghrib makannya ngumpuk semuanya sampai israf berlebih-lebihan. Akhirnya nggak habis. Sahur sudah ganti menu lagi, nggak habis. Siang puasa, sore sudah cari lagi banyak, nggak habis. Israf. Sabar untuk tidak israf itu juga penting. Sabar untuk cukup saja itu juga penting. Yang pertama apa tadi? Sabar terhadap menjalankan perintahnya Allah. Saman berbuat baik itu ya harus sabar. Sabar. Yang kedua, sabar untuk menjauhi larangannya Allah. Ini ada uang nih. Ini ada uang. Ada uang. Mau ambil nih. Sabar. Sabar untuk tidak mencuri. Sabar untuk tidak berkata kotor. Saya tadi tuh hampir, redaksi kata di saya untuk kalimat kotor itu, lengkap. Mulai jaga, banyak. Tapi sabar. Karena itu kata-kata kotor. Itu dilarang oleh Allah untuk mengumpat, berkata kotor itu dilarang. Menyakiti orang lain itu dilarang. Itu harus sabar kita untuk tidak melakukan itu. Benar loh? Jangan berkata senonoh di acara yang baik. Itu sabar. Sabar untuk tidak mengatai orang, ya sabar. Benar loh? Ini perlu kesabaran. Saman dicelakai terus saman mau marah, itu sabar. Saman mau balas umpatan orang lain, sabar. Wes tolak. Nggak ada ruginya saman sabar itu. Coba, kamu kok kayak monyet. Coba bayangkan, pikir, pakai akal jernih. Coba, kamu kayak monyet. Teorinya mana? Yang kayak monyet itu apa? Coba. Terus kok saman marah gara-gara dikata itu? Coba, ngaca. Apa mirip monyet saman? Enggak toh? Enggak toh? Enggak. Terus kenapa saman marah? Masih kayak monyet. Kecuali kamu kayak manusia. Itu berarti kan bukan manusia. Benar loh. Paham ya? Jadi pakai akal jernih, ndak usah marah itu, ndak usah. Marah itu ndak usah. Sabar.
sabarnya digedein, sabar. Sampean itu mau kayak apapun, wis bisa ngono-ngono kuwi, bagus ora bangir ora, Pak Nenek, sabar. Alasan untuk sabar, untuk tidak sabar itu enggak ada. Pemirsa. Ini yang jadi penting. Pemirsa tuh kebanyakan nonton sinetron. Kebanyakan nonton sinetron. Orang sabar itu di sinetron itu biasanya lemah, lugu, mudah ditipu, selalu mengenaskan, nangis. Itu biasanya jadi peran orang yang baik. Orang sabar itu. Salah. Sabar itu kuat. Ini loh. Perkasa bukan lemah. Orang sabar itu orang yang kuat. Kuat menahan. Orang yang strong. Itu orang yang sabar, bukan orang yang lemah. Semakin Anda sabar, Anda itu semakin kuat. Benar pemirsa? Imam Ali, Sayyidina Ali itu pernah berkata, Al-imanu sobru wasamahah. Al-imanu sobru wasamahah. Iman itu keteguhan hati dalam bersabar dan murah hati. Jadi orang sabar itu bagian dari iman. Kalau Anda percaya terhadap Allah, terhadap Rasulullah, Anda itu akan sabar. Karena sabar itu ibarat kepala dan tubuh. Iman dan sabar itu kepala dan tubuh. Kalau kepalanya dipotong, tubuh tidak bergerak. Kalau dipotong tubuhnya hilang, kepalanya juga nggak bisa bergerak. Jadi sabar dan iman itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semakin Anda iman kepada Allah, semakin Anda percaya kepada Allah, Anda akan sabar. Lah gimana nggak sabar wong Anda iman? Ini loh, paham maksud saya? Kalau Anda iman, pasti Anda sabar. Kenapa? Karena sesuatu yang terjadi itu tidak mungkin lepas dari izin Allah. Bisa saja itu cobaan untuk sampean. Bisa saja memang jatah sampean kayak gitu sama Allah. Bisa saja Allah sedang mengetes sampean untuk pada level yang selanjutnya. Sampean itu kalau berada dalam kondisi terpuruk, itu jangan melupakan bahwa Allah itu selalu ada. Ini kan wujud dari keimanan. Nah, yang jadi masalah itu kan ketika kita sabar, kita marah, kita kehilangan kesabaran, kita sampai seakan-akan melupakan bahwa Allah itu adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sampai lupa di sini, sampai hilang sama sekali karena kita mikir bahwa semua itu urusan dunia. Allah semuanya yang bikin. Saya kok sampai marah ya ngomong ini. Tapi ini penting. Ini penting karena iman itu tidak sabar. Bisa saja, ngono loh, ini kan mengkhawatirkan ini. Bisa saja ketika Anda sama sekali tidak sabar akan sesuatu hal, pada saat yang sama Anda hilang keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan itu. Contoh misal, rumah sampean hangus terbakar. Saman mengumpat-ngumpat sejadi-jadinya. Sampai sekarang Allah tidak adil. Allah itu gimana? Saya sudah berbuat baik. Pada saat itu juga di hati itu ada rasa hilangnya iman. Nah ini yang bahaya pemirsa. Itu yang bahaya. Kayak saman mukul mati tikus tadi loh, nyamuk itu tadi loh. Ketika Anda marah, plek, sambil membunuh nyamuk itu, Anda itu akan lupa bahwa nyamuk ini diperintahkan oleh Allah cari makannya kayak gitu. Dia itu makhluknya Allah. Sampai seakan-akan Anda merasa paling kuasa. Assalamualaikum. Salam. Gimana Gus? Tadi saya lihat Gus itu ngajinya kok marah-marah terus. Bah, Nggak boleh marah-marah itu. Harus suasana yang sejuk gitu loh Gus. nggak boleh gimana? Sekarang lagi musim, Mbah. Pengajian itu marah-marah. Wah, ya gimana Gus? Itu nggak boleh Gus. Harus yang suasana sejuk biar pemirsa nanti enak untuk meresapi, menghayati dan melaksanakan. Gitu loh Gus.
Mana? Masuk akal juga, Mbak. Mbak. Iya. Kadang gini loh, Mbak. Kok saya mengingatkan juga dengan marah, Gus? Mbak Gito tapi ngomongnya Iya. itu dengan marah-marah. Aduh. Mbak, kalau Astagfirullahaladzim. ngingatin hal yang baik itu Iya, iya. jangan dengan keburukan, Mbak. Iya, iya, saya lupa, Gus. Itu kan Pak Bu, Mbak. Mbak Bu. Niatnya baik tapi disampaikan Iya, dengan iya. cara yang buruk. Wah, Ngono loh, Mbak. kurang pas. Kurang pas. Iya. Mbak Cito itu jangan marah-marah kalau ngingatin saya. Wah, ya. Lah ini marah Maaf, lagi, maaf, Mbak. marah, iya. Ini temanya apa tuh, Gus? Temanya sabar, Mbak. Wah, betul. Memang orang itu kalau tidak sabar, Gus, itu kata mbah-mbah dulu itu Solowono. Solowono. Ya, Solo itu kota, Kota. dianggapnya hutan. Hutan. Jadi wah selalu keliru, Selalu keliru. selalu salah. Heeh, Mbak. Betul. Orang Mbak. tidak sabar itu pasti salah. Salah, Mbak. Contohnya ya, saya pernah di rumah itu tidak sabar dengan istri. Wah karena anak-anak nakal. Ya, itu ya. Mbak Wah, mesakne. wih, kamu itu, tidak lihat ya. Padahal tidak apa-apa. Padahal enggak ada masalah, Mbak. Ya, padahal tidak sakit. Padahal enggak sakit. Terus dibilangnya tidak lihat, kok salah terus, Gus. Seperti Betul. tadi, wah ini anak seperti monyet lah, itu Kayak bapaknya sopo? bapaknya ya beru. Jadi kan itu kalau tidak sabar itu pasti rawan salah. Betul, Mbak. Rawan tidak betul. Jadi gini, Mbak, kalau kita marah itu ada tips, Mbak. Coba sesekali. Tapi kan ini butuh akal jernih. Iya. Ketika kita potensi marah, ada hal yang membuat kita marah. Coba itu berpikir lompatan ke depan, Mbak. Misal gini, Mbak. Iya. Saya marah. Iya. Saya banting gelas. Iya. Saya banting gelas. Sebelum banting itu mikir, kalau banting ini dari beling dan pecah, terus kita kena sendiri, Wah. itu kan jadi memalukan, teman. Wah. Marah banting TV, Wah. TV-nya cuma satu, Iya. ya Mbak, Wes. flat 1,5 Iya. juta, Wih. yang kecil, ya Mbak. Terus mau beli lagi, terus nggak bisa nonton TV, Hutang lagi. utang lagi, ya Mbak. Rugi. Iya, iya, Jadi iya. kesabaran sebenarnya itu baliknya ya ke diri kita loh, Mbak. Baliknya ke diri kita. Bukan ke orang lain loh, Mbak. Iya, betul. Karena gandengnya dengan iman. Orang kalau sabar itu positif, Mbak. Wah. Kayak Mbak Betul, Cito betul, misal. betul. Wes ngenas, bagus ya ora. Terus kalau nggak sabar, terus gimana tuh, Mbak? Saya itu kalau tidak sabar, Gus, Ah. tidak ada alasan. Nggak ada alasan. Saya sama keluarga itu ya, sama istri saya kalau tidak sabar saya tidak ada alasan. Gus. Nggak ada alasan. Wong tidak saya belanja itu sudah puluhan tahun. Sekarang istri mau salah kayak apa? Sabar, Mbak. Aduh. Mereka ngerteni. Aku di ora iso sempurna. Ngono, Mbak ya. Iya. Ini loh penting pemirsa. Saman itu kalau hidup berumah tangga, saman itu bukan orang yang sempurna. Termasuk istri sampean. Bolehlah diobrolkan, tapi jangan sampai ada kemarahan, ngono, Mbak. Iya. Sabar, Musyawarah, selalu musyawarah. musyawarah, sabar. Diselesaikan dengan kepala dingin dan pelukan. Ngono loh. Itu intinya itu. Mbak, ada cerita, Mbak. Iya. Ada seorang sufi, Mbak. Ada seorang sufi itu punya istri yang cerewetnya minta ampun, Mbak. Wah, iya. Cerewetnya minta ampun. Suatu ketika karena dia daripada dia marah. Nah, kadang kan butuh pelarian tuh, Mbak. Agar Iya. orang itu adem itu kan adem. Akhirnya dia coba keluar rumah jalan-jalan. Dia jalan terus masuk karena hujan, dia masuk gua. Masuk gua. Iya. Di gua itu ada 2 orang, Mbak. 2 orang wali juga, Mbak. Wali. Satu wali A ini bilang, "Yo, kita makan. Sekarang aku tak berdoa. Nampan mana yang ada banyak nampan, Mbak. Aku terisi berapa makanan." Wali pertama doa, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah." Muncul 1 nampan full makanan, Mbak. Iya. Ganti wali kedua berdoa. Lurus. 2 nampan isi makanan, Mbak. Isi makanan semua. Ini suami yang kabur dari istri tadi, Mbak. Jalan-jalan tadi. Itu melihat, Iya. ini orang kok aneh, katanya gitu. Terus ditanya, "Hei, sampean itu nyiapin makanan sebanyak ini buat siapa?" "Loh, kami itu sedang nunggu walinya Allah." "Siapa?" Misal nih, Mbak,
Iya. Mbah Jito. Mbah Jito ini ternyata si laki-laki ini, Mbah. Yang jalan-jalan kabur Iya. dari istri loh, Mbah, Wali bendak marah. murid. Oh, no, Mbah. Loh, kenapa? Kata berita yang saya dapat, katanya dua Iya. wali itu, Mbah. Iya. Dia itu menjadi wali karena sabar terhadap istrinya. Wah. Wah, ya toh, Mbah? Iya, iya. Jadi iya. wali, jadi kekasihnya Allah Hmm. karena dia sabar terhadap istrinya. Wah. Luar biasa, toh, Mbah? Luar biasa. Luar biasa, itu loh pemirsa. Jadi sabar Iya. itu tuh penting. Penting. Itu. Kalau orang sabar itu dapat gelar anu, Mbah. Al-Mutaba. Al-Muntabah. Al-Mutaba. Ku Iya. orang sing dapat gelar kesabaran. Wah. Sabar subur. Sabar subur. Ya, ibaratnya itu loh Gus. Kalau orang itu tidak sabar itu gimana ya? Seperti air itu yang mendidih. Wah, Panas. panas. Kemelutuk, Wah, kemelutuk. 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 Wah, tidak jernih. Betul. Kalau yang sabar itu, air tenang, jernih, enak diminum. Wah, ada sesuatu di dalam kelihatan. Nah, wah, ini baik, Ini jelek. buruk. Wah, Nah, ini Mbak. kan kelihatan. Jernih. Wah, kalau enggak sabar, Beuh, ya, enggak kelihatan budak, Mbak. air mendidih. Peteng, ya. Gelap pemirsa. Ini gelap, di sini gelap. Mata tertutup seakan-akan. Karena tidak sabar. Tidak sabar. Rasulullah pernah bilang, Mbak, kalau orang marah itu yang pertama kalau dia berdiri, Mbak, duduklah. Iya. Oh, gitu ya. Nah, kalau Ya. berdiri marah, wus, duduk. Duduk. Kalau duduk belum selesai, suruh berbaring, Mbak. Iya, iya. Kalau iya, belum iya. selesai, suruh ngubur. Lah iya toh, Mbak. Saya ini loh pemirsa. Dari perbincangan kita dengan Mbak Cito itu, coba. Apa alasan sampean kita semua itu nggak sabar? Nggak ada. Tidak ada. Benar, Mbak. Tidak ada. Sabar itu bukan, kalau ada orang bilang sabar itu ada batasnya. Sabar itu Ya. tidak ada batasnya. Kalau orang sabar itu pasti nggak ada batasnya. Tapi sabar itu punya punya Ya. batasan-batasan. Ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu. Kenapa bisa? Itu. Sabar itu juga ada hukumnya. Sabar wajib. Contohnya kayak tadi, sabar menjalani perintah Allah. Iya. Itu wajib, Mbak. Wajib sabar. Iya. Ono sabar makruh, ono sabar haram. Sabar haram gini, Mbak. Wah, Mbak Cito gimana kalau tuh? sabar dalam kondisi ini itu malah haram. Malah haram. Contoh. Contohnya. Nyun sewu, Mbak ini. Iya. Mbak Cito jalan ke pasar. Iya. Mbak Cito didekap. Istri Mbak Cito dijaraki sama cowok-cowok orang lain. Iya. Sama pria-pria. Iya. Wus, jawil. Iya. Wus. Mbak Cito kok sabar, itu haram. Saya ya sabar tapi ya tetap bawa parang. Nah, kira-kira begitu, pemirsa. Kalau sabar pada level ini itu haram. Jadi sabar Iya. itu memang tidak ada batasnya, tapi Iya. punya batasan. Ada Persis. rambu-rambu. Ada rambu-rambunya. Benar loh ya. Iya. Pemirsa harus paham ini, oke ya. Jadi sabar itu bagian dari iman. Iya. Kalau sampean punya ketakutan, punya kewaswasan akan sesuatu hal, akhirnya menjadikan tidak sabar, muncul kemarahan, itu separuh keimanan itu bisa hilang. Wah. Seperti ini ada penting. Wah, lewat itu lampu merah. Berhenti, waktunya berhenti, ya harus berhenti. Harus berhenti. Karena ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu. pemirsa. Gimana? Lah orang malah merepotkan diri sendiri dan orang lain. Iya. Loh, Mbak. Iya. Jadi sabar itu satu hal yang sebenarnya nyata untuk dilakukan, tapi kan kita sok kadang lupa gitu loh, Mbak. Iya. Itu namanya kebablasan. Bablasan. Sabar. Jadi pemirsa itu jangan dipikirkan bahwa sabar itu hanya urusan musibah, ngono lho, Mbak, maksud saya, Mbak. Nah. Sabar itu ya perintahnya Allah, ngono lho. Jadi menjalankan perintahnya Allah itu satu kewajiban, satu kebaikan. Menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Dan menjauhi larangannya Allah. Itu Marah itu rambu-rambunya. larangan, sabar itu perintah. Yus ketemu toh. Jajal, apalagi ngono lho, Mbak. Nah. Terus materi ini ade apa neh wong wis entek, ngono lho maksudku ki. Memang ya. Mbak Cito.
Kok ketawa? Mbah, cerita wayang-wayang, Mbah. Wah, itu ada figur yang ini versi pewayangan, Gus. Versi ya. wayang, Mbah. Yang paling sakti itu wah, Kresna. Kresna. Itu kalau malih raksasa, malih Berubah buta, jadi raksasa. ya, itu buta yang paling gede sekali. Paling Ya, besar, punya Mbah. Haji Bolo Sewu. Lah, karena sang itu ya Puntadewa itu Puntadewa. mempunyai kesabaran, Kesabaran. itu digambarkan darahnya aja putih. Darah Nah, putih, sangke sabare saking gede sabar. putih. Itu kalau malih butonya Kresna itu kalah gede, Kalah besar. kalah besar sama buto yang maliahnya Puntadewa itu Karena tadi. kesabaran itu. Karena kesabaran itu tadi. Itu Gitu, kalau Gus. diibaratkan kayak gini, Mbak. Gimana? Orang yang punya kesabaran, inner Iya. beauty-nya, Wah, aura positifnya aura itu positifnya pasti besar. luar biasa. Karena bisa menarik semua segi yang negatif-negatif untuk ditarik ke kepositifan sabar itu tadi, gitu loh, Gus. Betul pemirsa. Jadi Wah. kalau kita sabar itu pasti punya aura positif. Iya. Wah, ini loh. Kalau kita sabar itu auranya positif pemirsa. Positif. Enggak kok cemberut, merengut. Wah, Orang sabar itu bahasanya apa? Degdaya. digdoyo. Degdaya. Jadi orang yang degdaya itu ndak terjadi apa itu? Bukan senjata. bukan kebal, Enggak. bukan macam-macam ya. Orang kebal kemelindi di warung ya di Hajar, temannya. Tapi orang sabar mau diapakan? Oh iya, Mbah ya. Oh yang sudah sabar terus mau diapakan lagi? Betul. Nah, di warung-warung semua habis berapa? Dibosi. Sudah nggak ada celah untuk orang. Wah, Itu Masya Allah. degdaya. Nah, gitu ya, Guys. Itu loh Nah. pemirsa. Jadi- Kalau Anda sabar itu Anda Sabar. jadi kuat. Bukannya Anda jadi lemah. Kalau Anda sabar itu akan jadi kuat, berdaya. Gimana? Itu ada mau mencuri. Ah. Jangan yang rumahnya Bapak ini. Karena ini orangnya sabar sekali. Wah, terus Iya ya, Mbak. dihindari. Dihindari. Wah. Akhirnya menyelamatkan, Mbak ya. menyelamatkan diri sendiri juga Betul. menjadi pagar, menjadi pagar. Betul, Bapak Ibu. Ini untuk bapak-bapak, Mbak, untuk ibu-ibu. Ingat, ketika anak Anda nakal, please mohon Anda tetap harus sabar. Karena doa ibu dan bapak itu bisa langsung ijabah, Mbak, untuk anak itu. Anaknya nakal, ibunya langsung bilang, anak setan, anak goblok, anak bodoh. Coba bayangan, Mbak. Ini kalau sampai bodoh beneran, gara-gara jangan sampai, Mbak. Sabar. Benar loh. Sabar, tetap positif, tetap dipahami bahwa ini proses pendidikan. Benar, Mbak ya. Iya. Kayak guru-guru nih, ini ada Pak Nuha, dia dosen di IAIN tuh. Itu kalau dia nggak sabar, mahasiswanya itu yang cewek, yang cowok, beliau nggak sabar pemirsa. Allah ya Karim, habis itu Mbah mahasiswa. Untungnya beliau sabar. Akhirnya disenangi mahasiswa, Mbah, ilmunya disampaikan dengan baik, berkarisma. Nah, Pak Nuha itu penerot cilik metesel tapi kan berkarisma. Mana, Mbak? Betul. Auranya itu muncul. Aura positifnya itu muncul. Betul, Mbak? Itu, Mbak ya. Iya, oke. Jadi sabar itu gandeng dengan iman. Dengan iman. Sabar itu gandeng dengan kebaikan yang lain. Ya. Orang tuh kalau sabar neretet, Mbak. Kebaikan itu antri yang lain. Iya. Benar, Mbak? Syukure yo dapat, imannya tambah. Dekat aja sudah sejuk. Dekat aja sudah sejuk, dicondongi orang lain, disukai. Iya. Ngono lho, Mbak. Iya. Sepakat, Mbak ya? Oke. Terus jangan marah-marah, selalu sabar. Selalu sabar. Oke pemirsa, Satu Televisi dimanapun Anda berada, jangan lupa like, subscribe, dan share acara Ngemil Ngaji Edukasi Milenial setiap hari Senin pukul 8 kurang. Iya Mas ya? Jam berapa toh? Jam 8 kurang 30 ya? Ya, setengah 8 setiap hari Senin. Saya dan Mbak Cito insya Allah terus menemani Anda semuanya pemirsa dengan obrolan yang penting ndak golek ana dhewe.
Mbah, sekarang kita pamit, Mbah. Pamit ya. Kita pamit ya. Iya. Saya Gojuki. Saya Mbah Citi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi gitu, Mbah ya.